Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Adi Gunawan dengan nomor induk mahasiswa 21013010040. Di sini saya akan menjelaskan mengimplementasikan KKO dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sebagai satuan pendidikan itu adalah SMA, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 10 semester 1. Materi pokok adalah teks biografi, alokasi waktu 2 minggu, lipat jam pelajaran selama 1 jam itu 45 menit. Selanjutnya adalah K1. Yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutinya. K2 yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. K3 yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. K4 yaitu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam rangka konsep, yaitu menghasilkan, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. B adalah kompetensi dasar atau indikator pencapaian kompetensi. Berikut ini adalah salah satu contoh yaitu KD, yaitu adalah KD 3.14, yaitu adalah menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Indikator pencapaian kompetensinya adalah 3.14.1, yaitu mengidentifikasikan tentang pola penyajian cerita ulang atau biografi dan hal-hal yang patut diteladani dari tokoh dalam biografi. 3.14.2 yaitu mendefinisikan tentang pola penyajian cerita ulang biografi dan hal yang patut diteladani dari tokoh dalam biografi. Selanjutnya adalah mengidentifikasi peristiwa antara lain perjalanan pendidikan, karir, dan perjuangan dalam biografi tokoh. Selanjutnya adalah mendeskripsikan tentang pola penyajian cerita ulang atau biografi dalam hal-hal yang patut diteladani tokoh. Selanjutnya yang terakhir adalah mengklasifikasikan tentang pola penyajian cerita ulang atau biografi dan hal-hal yang patut diteladani dari tokoh dalam biografi. Selanjutnya adalah menemukan data informasi tentang pola penyajian cerita ulang atau biografi dan hal yang patut diteladani dengan kayak gini. Ini juga adalah contoh-contohnya. Ini adalah langsung kompetensi dasar dan indikator ini selanjutnya. Tujuan pembelajaran ini adalah pertama, menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Yang kedua, mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi, hal yang secara tertulis. Materi selanjutnya adalah materi pelajaran. Pola penyajian cerita ulang atau biografi. Hal yang patut diteladani dari tokoh dalam biografi adalah fakta biografi, konsep cerita ulang, prinsip sama dengan pola penyajian, prosedur adalah hal yang patut diteladani dari tokoh dalam biografi. Metode pembelajaran ini adalah pendekatan scientific learning, yaitu model pembelajaran discovery learning, pembelajaran penemuan, dan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Media dan bahannya adalah worksheet atau lembar kerja siswa, lembar penilaian. Terusnya adalah cetak seperti buku, modul, brosur, dan gambar manusia dalam lingkungan seperti guru, pustakawan, labor, dan aktif bahan audio dan visual. Sumber belajar ini dari pengarang buku, buku pegangan peserta didik, lingkungan kelas atau sekolah, atau kantin sekolah, dan internet.
Nih berikut adalah contoh karpet yang ini. Ini selanjutnya adalah kegiatan inti. Kegiatan inti ini adalah sintak mode pembelajaran, itu stimulator atau stimulasi pembelajaran rangsangan. Kegiatan literasi adalah peserta didik diberi motivasi dan rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi pada pola penyajian cerita ulang biografi dengan cara melihat, mengamati, membaca, mendengar, dan menyimak. Selanjutnya adalah problem statement atau pertanyaan identifikasi masalah. Critical thinking atau berpikir kritik, yaitu adalah mengajukan pertanyaan. Ini selanjutnya adalah collaboration, yaitu kerjasama. Critical thinking, berpikir kritik, yaitu adalah berdiskusi, mengolah informasi. Setelahnya verification adalah critical thinking, berpikir itu menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan wujud, yaitu disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menetapkan. Nah, ini adalah setelah melakukan kegiatan, ini adalah ada kegiatan penutup. Penutup dari contoh yang ini adalah yang terserat di layar adalah kegiatan penutup atau KP adalah peserta didik membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran pola penyajian cerita ulang biografi yang telah dilakukan. Terus mengadakan pekerjaan rumah untuk materi pembelajaran pola penyajian cerita ulang biografi yang baru diselesaikan dalam mengendalikan materi atau tugas proyek, produk, portofolio untuk kerja yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah. Sekian dari saya akhiri. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf.